Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmayanti. Saya dari ABT8A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Stres Kerja Karyawan pada bagian Human Capital di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Manajemen yang baik mempunyai peran yang besar dalam menunjang pembangunan nasional, dan manajemen yang baik adalah manajemen yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan terdapat berbagai macam sumber daya. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya teknologi, sumber daya metode, dan sumber daya pasar. Sumber daya manusia merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen, di mana perusahaan yang baik harus mampu memberikan rasa nyaman kepada semua pihak, baik pemimpin maupun karyawan. Di dalam sebuah perusahaan, pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik itu tidak hanya terfokus terhadap produktivitas kerja saja, namun juga harus memperhatikan perasaan dan kesejahteraan seorang karyawan atau semua karyawannya. Jika seseorang pemimpin tidak dapat memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawannya, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Salah satunya adalah stres kerja, karena perilaku seorang atasan akan sangat berpengaruh pada psikologis kesehatan karyawannya tersendiri. Selanjutnya, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional adalah penyedia jasa telekomunikasi internasional. Dalam mengelola sumber daya manusia, PT Teli mendasarkan atas arahan strategis perusahaan yang mencakup visi misi serta sasaran strategis yang dijadikan dasar pertimbangan dalam desain human capital strategi. Dan terdapat tabel yang berisikan jumlah karyawan dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya kenaikan dan penurunan jumlah karyawan dari tahun ke tahun, yang berarti adanya karyawan yang keluar dan masuk dari PT Telin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atas keluar dan masuknya seorang karyawan. Salah satunya yaitu gaya kepemimpinan. Jika seseorang karyawan tidak merasa nyaman dengan gaya kepemimpinan yang ada di perusahaan tersebut atau di divisi tersebut, maka akan menimbulkan stres kerja. Dengan adanya stres kerja, karyawan akan merasa tidak nyaman bekerja lagi dan mereka akan memutuskan untuk keluar dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini saya ada 5 identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan? Yang kedua, bagaimanakah gaya kepemimpinan yang ada di perusahaan? Yang ketiga, apa bentuk stres kerja yang ada di perusahaan? Yang keempat, apakah gaya kepemimpinan yang mempengaruhi tingkat stres kerja karyawan? Yang kelima, mengapa gaya kepemimpinan mempengaruhi tingkat stres kerja karyawan? Selanjutnya, ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana gaya kepemimpinan bagian human capital di perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Yang kedua, bagaimana stres kerja karyawan pada bagian human capital di perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Dan yang ketiga adalah sejauh mana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap stres kerja karyawan pada bagian human capital pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu ada tujuan dari penelitian ini tersendiri. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan pada bagian human capital di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Yang kedua, untuk mengetahui stres kerja karyawan seperti apa yang terjadi pada bagian human capital di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap stres kerja karyawan pada bagian human capital di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan dan menambah pengalaman serta wawasan
dalam menerapkan ilmu yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja karyawan, serta dapat membandingkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, bagi perusahaan, penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai masalah yang timbul dalam perusahaan menyangkut kepemimpinan dan stres kerja yang ada di perusahaan tersebut. Lalu ada bagi mahasiswa, penelitian ini dapat sebagai bahan referensi sehingga dapat melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam agar didapat penelitian yang lebih baik lagi serta menambah pengetahuan terhadap pembaca. Dan bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam hal pengaruh gaya kepemimpinan terhadap stres kerja. Selanjutnya adalah landasan teori dari gaya kepemimpinan dan stres kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang ditunjukkan melalui peran yang dimainkan oleh para pemimpin untuk mencapai kinerja yang efektif dalam memimpin orang lain sebagai pengikutnya di dalam situasi tertentu, baik kelompok maupun di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada jenis gaya kepemimpinan. Menurut Salamadian dalam Ummah, terdapat 14 kepemimpinan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Munandari dalam Ummah, terdapat gaya kepemimpinan yang dilihat dari tingkat interaksinya dengan bawahannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki banyak model di mana gaya kepemimpinan seseorang ditetapkan sesuai dengan segala pekerjaan dan segala zaman bagi setiap perusahaan dan dalam segala iklim dan kondisi kerja. Selain itu, karena sangat berhubungan erat dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai, jenis-jenis kegiatan yang harus dipimpin, karakteristik para tenaga kerja, motif usaha, serta kondisi yang mempunyai dampak terhadap perusahaan. Selanjutnya ada pengertian stres kerja. Stres kerja adalah keadaan di mana seseorang atau individu merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan atau beban hidup yang sedang dihadapi, sehingga stres kerja yang tidak dapat diatasi dengan baik akan mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, yang akan menimbulkan hal yang negatif ketika melakukan suatu pekerjaan di dalam perusahaan atau melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada faktor penyebab dari stres kerja. Dapat dikatakan bahwa penyebab stres kerja dapat muncul dari beban kerja yang diterima di kantor ataupun adanya konflik kerja di kantor tersebut. Kemudian ada dampak stres kerja terhadap karyawan. Dapat dikatakan bahwa stres kerja dapat menimbulkan dampak fisik dan juga dampak psikologis, di mana dampak stres fisik dapat dilihat, sedangkan dampak stres psikologis hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang mengalami stres tersebut. Kemudian ada strategi manajemen dari stres kerja. Stres kerja dapat ditangani dengan berbagai cara, seperti penanganan individu, penanganan secara organisasional, dan juga dengan cara dukungan sosial. Beberapa cara tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi seseorang yang mengalami stres kerja, atau memang sudah ada prosedur dari perusahaan itu bagaimana cara menangani karyawannya yang mengalami stres kerja. Kemudian ada hasil penelitian atau jurnal relevan. Yang pertama itu yang dibuat oleh Evian Aziz, Arif Pratono Prasetyo, Lugiana Sucianti Putri, dan Anissa Yasya Zafira dengan judul Gaya Kepemimpinan dan Tingkat Stres Kerja Karyawan Perusahaan di Telekomunikasi Indonesia. Hasilnya itu, karyawan menilai gaya kepemimpinan yang ditetapkan di dalam organisasi sudah tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga tingkat stres kerja pada karyawan Telkom di kantor ISS Transportation Management Service Jakarta berada pada tingkat yang rendah.
Yang kedua ada jurnal yang dibuat oleh Agus Heri Prayatna dan Made Subudi dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan pada Five Hotel Seminyak. Hasilnya itu gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja karyawan sebesar 27,5%. Lalu yang ketiga ada jurnal yang dibuat oleh Melinda G.N. Benua, Victor P.K. Lekong, dan Medina C.H. Pandowo dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Konflik Interpersonal, dan Mutasi Kerja terhadap Stres Kerja pada PT Pengadaan Persero Kanwil 5 Manado. Hasilnya itu, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stres kerja pada PT Pengadaan Persero Kanwil 5 Manado. Selanjutnya ada jurnal yang dibuat oleh Erma dan Judi dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Stres Kerja dan Kinerja Karyawan pada Studi Karyawan PT PN 9 Unit Usaha PG Semboro, dengan hasil gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh positif dan signifikan terhadap stres kerja karyawan PG Semboro. Gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja karyawan PG Semboro, dan kepemimpinan laissez-faire berpengaruh negatif signifikan terhadap stres kerja karyawan PG Semboro. Lalu ada jurnal yang dibuat oleh Helinda dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Otoriter terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Karyawan Institusi X di Kediri. Hasilnya itu, gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap loyalitas, tetapi tidak berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja serta stres kerja karyawan Institusi X di Kediri. Kemudian ada deskripsi konseptual. Yang pertama ada gaya kepemimpinan sebagai X. Yang pertama itu ada otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga itu laissez-faire atau free rein menurut Salamadian dalam Umama. Lalu ada stres kerja sebagai Y. Yang pertama ada fisiologis, yang kedua ada psikologis, yang ketiga ada perilaku menurut Margiati dan Lubis dalam Pancap. Kemudian dari hasil deskripsi konseptual itu dapat menarik hipotesis. H1 itu gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap stres kerja di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. H2 gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap stres kerja di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu ada H3 sebagai gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap stres kerja di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Kemudian ada metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi di sini saya mengambil dari karyawan human capital PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu ada sampel. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan sampling jenuh. Dengan jumlah responden pada penelitian ini adalah 15 orang karyawan human capital pada PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Lalu ada pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dua data, yaitu data primer dengan kuesioner, lalu ada data sekunder, studi pustaka, buku, dan jurnal. Lalu ada teknik pengolahan data. Yang pertama itu ada editing, di mana proses pengecekan dan pengoreksian data yang telah dikumpulkan agar data yang akan dianalisis menjadi akurat dan lengkap. Lalu ada coding, di mana proses pemberian atau pembuatan kode-kode pada setiap data yang bertujuan untuk memberikan atau menunjuk atau identitas pada data yang akan dianalisis. Lalu ada tabulating, yaitu proses membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji instrumen. Uji instrumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasi
merepresentasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Di sini ada dua cara, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Lalu ada uji reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala dengan alat ukur yang sama. Yang dimaksud reliabilitas adalah menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Lalu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi atau sebagai syarat uji regresi sederhana. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Lalu ada uji linearitas. Uji linearitas itu digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Di dalam uji hipotesis terdapat regresi linear. Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual suatu variabel independen dengan suatu variabel dependen. Lalu ada analisis korelasi sederhana, yaitu analisis korelasi sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait atau hubungan di antara keduanya. Lalu ada koefisien determinasi, yaitu pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Kemudian ada uji signifikansi T atau uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.